Ikhwani fiddin, azakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan tentang kerusakan yang ada di alam semesta ini. Beliau menjelaskan tentang kerusakan alam semesta yang harus kita perhatikan, bahwa manusia ini harus berhati-hati karena kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Kita tadabbur ayat dalam surah Al-A'raf. Antum lihat surah Al-A'raf ayat 56. Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha," dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Wad'u khaufa wa tama'a, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dijelaskan oleh Abu Aliyah yang dimaksud dengan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yang dimaksud dengan wala tufsidu fil ardi ay wala ta'su fil ard. Jangan kalian berbuat dosa dan maksiat di muka bumi ini. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Dijelaskan oleh Abu Aliyah, yaitu janganlah kalian berbuat maksiat di muka bumi ini. Kemudian dijelaskan lagi, anna man asallaha fil ardi أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. Sesungguhnya orang yang durhaka kepada Allah di muka bumi, artinya orang yang berbuat maksiat kepada Allah di muka bumi, atau menyuruh untuk berbuat maksiat kepada Allah, sungguh dia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Karena sesungguhnya baiknya bumi ini dan juga baiknya langit ini dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, dan juga dikeluarkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya. Kemudian juga disebutkan oleh Abu Bakar bin Ayyash. Kata Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah, kata beliau, "Inna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila ahli al-ardi wa hum fi fasadin fa aslahahumullah bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam faman da'a ila khilafi ma jaa'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahuwa minal mufsidina fil ard." Kata Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah, ketika menafsirkan ayat ini, beliau wafat tahun 194 Hijriah. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumi sedang mereka dalam kerusakan. Lalu Allah memperbaiki mereka dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa mengajak kepada sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka ia benar-benar termasuk yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Dalam tafsir Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Kemudian juga Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, beliau menjelaskan la tusyriku billahi fil ardi wala ta'suhu fiha fadzalika wa dzalika huwal fasadu fiha. Kata Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah yang wafat tahun 310 Hijriah. Kata beliau, maksud ayat ini wala tufsidu fil ardi adalah jangan engkau menyekutukan Allah di muka bumi, jangan berbuat syirik kepada Allah, dan jangan berbuat maksiat di muka bumi ini, karena yang demikian merupakan hakikat kerusakan di muka bumi. Berbuat syirik kepada Allah, berbuat maksiat, ini merupakan hakikat berbuat kerusakan di muka bumi ini.
Yang dimaksud dengan ba'da islahnya artinya setelah Allah memperbaiki untuk orang-orang yang taat dengan mengutus kepada mereka para rasul yang menyeru kepada kebenaran dan menjelaskan hujjah-hujjah kepada mereka. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tentang wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, qala aktsarul mufassirin la tufsidu fiha bil ma'asi wad du'a ila ghairi ta'ati Allah ba'da islahi Allah iyyaha bi ba'thir rusul wa bayan syari'ati wad du'a ila ta'ati Allah fa inna ibadata ghairi Allah wad da'wati ila ghairihi wasyirka bihi a'zamu fasadin fil ardi bal fasadul ardi fil haqiqati innama huwa bisyirki bihi wa mukhalafati amrihi fasyirku wa da'watu ila ghairillahi wa iqamatu ma'budin ghairihi wa muta'in muttaba'in ghairi Rasulullah sallam huwa a'zamul fasad fil ard wala salaha wala salaha wala li ahliha illa ay yakuna Allah wahdahu huwal ma'budu wal muta' wad da'watu lahu la li ghairihi wat ta'atu wal ittiba'u li rasulih laysa illa wa ghairuhu innama tajibu ta'atu idza amara bi ta'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa idza amara bi ma'siyatihi wa khilafi syari'atihi fala sam'a lahu wala ta'ah wa man tadabbara ahwal al-alam wajada kulla salahin fil ardi basababu tauhidullah wa ibadatuhu wa ta'atu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa kulla syarrin fil alami wa fitnatin wa bala'in wa qahtin wa tasliti aduwin wa ghairi dhalik fasababuhu mukhalafatu rasulullah sallam wa da'watu ila ghairillahi wa rasulih. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Ibnu Qayyim rahimahullah yang wafat tahun 751 Hijriah beliau berkata, mayoritas ahli tafsir mengatakan tentang ayat ini dalam surah Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mayoritas ahli tafsir menyatakan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi dengan maksiat-maksiat dan menyeru kepada ketaatan selain kepada Allah setelah Allah memperbaikinya dengan mengutus para rasul dan menerangkan syariat serta mengajak ketaatan kepada Allah. Karena sesungguhnya menyembah selain Allah, menyeru kepada selain Allah dan syirik kepadanya adalah kerusakan yang paling besar di muka bumi ini. Bahkan kerusakan bumi pada hakikatnya hanyalah karena syirik kepada Allah dan menyalahi perintah Allah SWT. Dengan demikian perbuatan syirik, menyeru kepada selain Allah, mengagungkan sesembahan selain Allah dan mentaati selain Rasulullah SAW adalah kerusakan terbesar di muka bumi ini. Tidak ada kebaikan untuknya dan untuk penduduknya kecuali kalau Allah satu-satunya yang mereka ibadahi dan taati, memohon hanya kepada Allah dan tidak taat kepada selain Allah, kemudian selalu mentaati Rasulnya SAW dan mengikuti beliau dan tidak mengikuti yang lainnya. Sedangkan yang lainnya hanya wajib ditaati jika menyuruh kepada ketaatan kepada Rasulullah SAW. Jika menyuruh bermaksiat kepadanya dan menyalahi syariatnya, maka ia tidak perlu dengar dan tidak boleh ditaati. Barang siapa memperhatikan keadaan alam, perhatikan perkataan Ibnu Qayyim terakhir ini, wa man tadabbara ahwalal alam wajada kulla salahin fil ardi fasababuhu tauhidullah wa ibadatuhu wa ta'atu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa kulla syarrin fil alami wa fitnatin wa bala'in wa qahtin wa tasliti aduwin wa ghairi dhalik fasababuhu mukhalafatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'watu ila ghairi wa rasulih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa memperhatikan keadaan alam semesta ini, maka ia akan mendapatkan setiap kebaikan di muka bumi ini karena mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun setiap kejahatan, setiap kerusakan, setiap fitnah, setiap malapetaka, kekeringan, berkuasanya musuh atas umat Islam dan lain sebagainya,
penyebabnya adalah karena mereka menyalahi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyeru kepada selain Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Jadi ikhwan fillah jazakumullah. Kalau kita lihat di sini bahwa kerusakan yang ada di alam semesta ini dengan sebab perbuatan manusia, dan dosa yang paling besar yang dilakukan oleh manusia yang pertama apa? Syirik, menyekutukan Allah. Dan kita nggak bisa diam. Banyaknya orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, datang ke kubur-kubur keramat, ke kubur-kubur wali songo, mereka datang bersimpuh di sana, berdoa di sana, minta kemudahan urusan mereka, minta rezeki kepada penghuni kubur, kemudian minta keselamatan, minta jabatan, minta kedudukan, minta supaya lulus ujian, minta rezeki. Ini semua perbuatan syirkun akbar. Pengagungan-pengagungan yang dilakukan oleh manusia kepada selain Allah, ini merupakan kesyirikan. Ini dosa besar yang paling besar, kerusakan yang paling besar, dan dosa besar yang paling besar. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa kezoliman yang paling besar itu apa? Kezoliman yang paling besar syirik. Kezoliman yang paling besar. Allah berfirman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik. Syirik ini kezoliman yang amat besar. Makanya kita wajib ingatkan manusia, sebagaimana para rasul alaihi wassalatu wassalam menasihati mereka agar mereka menjauhkan perbuatan syirik, dan diajak mereka untuk berpikir. Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Sedangkan umat-umat dari para nabi alaihi wassalatu wassalam, umat-umat ini menyembah kepada selain Allah, menyembah patung, menyembah kubur, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah matahari. Yang sekarang pun banyak kaum muslimin yang seperti itu. Mereka datang ke kubur-kubur, jutaan orang yang masih berbuat syirik. Kalau antum lihat di kubur-kubur keramat itu, di bulan-bulan tertentu mereka datang ratusan bis. Bukan satu bis, ratusan bis berbondong-bondong mereka datang ke sana. Bersimpuh di sana, menangis di sana, berdoa di sana. Ini perbuatan syirkun akbar. Dan ulamanya nggak boleh diam. Para ustadz nggak boleh diam. Ini merupakan dakwah yang hak. Harus kita ingatkan bahwa perbuatan ini perbuatan syirik, dosa besar yang paling besar. Sebab Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa dosa yang mereka lakukan itu nggak akan diampuni oleh Allah. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang berbuat syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kendaki. Barang siapa berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Bahkan Allah menyebutkan orang yang berbuat syirik dia telah sesat dari jalan Shiratal Mustaqim. Di ayat 116 yang di surah yang sama Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Syirik nggak bisa dibenarkan. Nggak bisa pakai alasan ini sudah kebiasaan kita dari dulu. Ini dari zaman nenek moyang seperti ini, nggak bisa. Ya syirik tetap syirik, dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim. Sekarang diagungkan kuburan para wali. Orang berbondong datang sana. Kemudian dikatakan bahwa ini tempat wisata religi. Ini perbuatan syirik, nggak bisa dilestarikan perbuatan syirik. Yang wajib diingatkan, ini sebab turunnya azab Allah kepada bangsa ini. Kalau masih mereka melestarikan kesyirikan, Allah akan turunkan azab. Allah turunkan berbagai macam petaka, bencana, musibah, dan segala macam. Allah turunkan. Syirik dosa besar yang paling besar. Allah sebutkan di ayat yang tadi, dosa besar yang paling besar.
Allah nggak akan ampuni dosa itu. Kemudian Allah sebutkan bahwa orang melakukannya merupakan orang yang paling sesat di muka bumi ini. Nggak bisa diterima secara fitrah, secara agama, secara akal, nggak bisa diterima orang berbuat syirik. Orang datang ke kubur sedangkan dia masih hidup aja, dia masuk makhluk yang lemah, nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya. Nabi saja, Nabi Muhammad SAW yang paling mulia dari seluruh makhluk, Nabi Muhammad SAW. Waktu perang Uhud bagaimana? Perang Uhud kalah dengan para sahabatnya. Apa yang kena? Kepalanya kena, giginya juga gugur, rontok beberapa giginya. Nabi Muhammad SAW nggak ada ilmu kebal, nggak ada. Nabi sebagai makhluk yang paling mulia nggak bisa menolak bahaya. Apalagi orang biasa. Mereka nggak bisa memberikan manfaat dan nggak bisa menolak bahaya. Nabi aja nggak bisa memberikan manfaat hidayah kepada pamannya. Siapa? Abu Thalib. Nabi nggak bisa memberikan manfaat hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Meskipun Nabi sudah berusaha mendakwakan sampai akhir hayatnya Abu Thalib, nggak bisa. Tetap Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Dan Nabi ingin Abu Thalib masuk Islam, tapi nggak bisa. Karena apa? Semua hidayah taufik di tangan Allah SWT. Jadi manusia nggak bisa memberikan manfaat, manusia nggak bisa menolak bahaya. Yang memberikan manfaat hanya Allah, yang menolak bahaya hanya Allah. Ini Nabi Muhammad SAW, apalagi selain Nabi. Ini masih hidup, apalagi sudah mati. Nggak bisa apa-apa. Maka diajak berpikir mereka. Orang yang sudah mati, nggak bisa memberikan apa-apa. Hatta mereka wali. Sekarang antara nabi-nabi dengan wali, lebih tinggi mana? Nabi jelas. Nabi-nabi dan para rasul lebih tinggi derajatnya dari para wali. Kecuali ahlul bid'ah yang mengatakan, wali-wali lebih tinggi daripada nabi. Itu bisa kufur mereka dengan perkataan seperti itu. Kalau menurut Al-Quran dan Sunnah bahwa nabi-nabi, rasul-rasul jelas kedudukannya lebih tinggi dari semuanya. Dan para sahabat semuanya merupakan auliyaur rahman, wali-wali Allah. Nggak ada orang-orang sahabat atau tabi'in datang ke kuburannya Nabi, atau tabi'in datang ke kuburan para sahabat. Nggak ada. Padahal mereka semuanya wali-wali Allah. Para sahabat semuanya auliyaur rahman, wali-wali Allah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini perbuatan sudah menyimpang dari agama. Perbuatan sudah menyimpang dari siratal mustaqim. Perbuatan sudah menyimpang dari fitrah yang hanif. Perbuatan syirik ini sudah menyimpang dari akal yang waras. Menyimpang. Coba kalau mereka berpikir akal, gimana? Waktu dia mati, dimandikan, dikafankan, disolatkan, digotong, dikuburkan, gak bisa apa-apa, gak berdaya apa-apa, mati. Setelah mati, orang datang berbondong-bondong minta ke sana. Akal yang mana bisa terima? Ini perbuatan syirkun akbar. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah merupakan orang yang paling sesat di muka bumi ini. Paling sesat di muka bumi ini. Antum buka ayatnya dalam surah Al-Ahqaf. Surah 46 ayat 5 dan 6. Surah Al-Ahqaf, buka ayatnya. Antum bawa Quran, buka. Kita dengan dalil Quran, harus lihat dengan Quran. Kalau kita orang Islam, sumbernya Quran dan Sunnah. Bukan kata orang, bukan kata nenek moyang. Quran dan Sunnah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 5 dan 6. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Wahum an du'aihim ghafilun wa idza khusyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ahqaf, wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Allah menyebutkan wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Waman adallu artinya tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini. Waman adallu artinya tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi. Mimma yad'u minullah, melainkan orang-orang yang berdoa, beribadah, meminta kepada selain Allah, la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Enggak bisa menjawab hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai dari doa orang-orang yang berdoa kepada mereka.
Wa idza husyiran nasu, dan apabila manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat, kanu lahum a'daan, nanti mereka akan jadi musuh. Jadi orang-orang yang berdoa kepada mereka dengan yang orang minta kepada orangnya ini akan jadi musuh dari kiamat. Artinya mereka akan mengatakan, ya Allah, saya nggak nyuruh mereka untuk beribadah. Sama seperti Nabi Isa alaihissalam akan berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya pada hari kiamat. Dan itu merupakan artinya bencana yang besar bagi orang itu, diazab dengan sepedih-pedihnya oleh Allah Taala. Wa idza husyiran nasu kanu ma'dan wa kanu bi'ibadil kafirin, dan mereka mengingkari ibadahnya orang-orang yang datang pada mereka. Mereka mengingkari. Jadi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah nggak bisa menjawab, nggak bisa mendengar. Seandainya mereka mendengar, nggak bisa menjawab. Sampai Allah sebutkan dalam surah Fatir, in tad'um la yasma'u du'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. In tad'um la yasma'u du'akum. Jika kalian berdoa kepada mereka orang-orang selain Allah, apakah manusia, orang yang dikubur, patung, batu, yang kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'akum, mereka enggak mendengar doa kalian. Walau sami'u, seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, enggak bisa menjawab, enggak bisa memenuhi panggilan kalian sampai hari kiamat. Allah sebutkan demikian dalam surah Fatir. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, enggak ada yang bisa mengabarkan seperti Allah yang Maha mengetahui. Ikhwan fillah, azakumullah, ini perbuatan syirik yang akan mendatangkan bencana, dan kita enggak boleh diam. Para ulamanya, para dai-nya, para ustaz nggak boleh diam, harus terus mengingatkan ribuan kali tentang bahaya syirik. Ajak umat untuk mentauhidkan Allah, beribadah yang kepada Allah. Itu tugasnya para dai, para ustaz, mengajak orang bagaimana supaya manusia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itulah tugasnya para nabi, tugas para rasul, dan juga tugasnya para dai. Nggak boleh diam terhadap kesyirikan, dan nggak boleh membenarkan, nggak boleh. Kita harus mengatakan bahwa ini perbuatan syirik, dosa besar yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat, kesesatan yang paling sesat di muka bumi ini, yang akan membawa kepada bencana. Harus dijelaskan kepada umat, nggak bisa kita diam. Orang datang ke dukun-dukun, paranormal, orang pintar, juga jelaskan. Ini juga dosa besar, nggak boleh percaya kepada dukun-dukun, orang pintar, paranormal, nggak boleh. Meskipun dia katakan dia sebagai kiai atau yang lainnya. Bahwa orang yang datang ke dukun nggak akan diterima sholatnya 40 malam. Man ata arrafan fasalun syai'in lam tuqbalau salatun arba'ina laylah. Barang siapa yang datang ke dukun, orang pintar, tukang ramal, dia nanyakan sesuatu, nggak akan diterima sholatnya 40 malam. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Muslim, nggak akan diterima. Dan ini banyak lagi orang percaya kepada jimat-jimat, kepada tangkal-tangkal, susuk, kepada batu-batu tertentu, dan yang lainnya. Ini kesyirikan yang harus diingatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak redho apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Seperti disebutkan di dalam kitab atau Kutaib Al-Usul Ats-Tsalatsa, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, dikatakan innallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Allah enggak redho apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau dengan nabi yang diutus. Allah enggak redho. Kalau ada orang yang berdoa datang ke Masjid Nabawi, berdoa minta kepada Rasul, minta supaya dimudahkan urusan, minta rezeki, minta yang lainnya. Ini perbuatan ini benar atau salah? Salah. Perbuatan ini namanya apa? Syirik. Syirik yang besar. Allah nggak redho. Atau orang minta kepada malaikat Jibril supaya dimudahkan urusan, supaya diberikan rezeki. Allah nggak redho. Dengan malaikat yang dekat atau dengan Rasul yang diutus. Allah nggak redho. Begitu juga ini satu kesyirikan. Kemudian yang kedua, perbuatan-perbuatan yang menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Karena disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi, bahwa berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi yang pertama, berbuat kerusakan di muka bumi dengan apa? Syirik. Yang kedua, berbuat kerusakan di muka bumi dengan tidak taat kepada Rasulullah. Dengan perbuatan-perbuatan
bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Nggak bisa orang toleransi kepada kesyirikan atau kepada bid'ah, nggak bisa. Nggak bisa orang mengatakan kan kita beragama masing-masing. Loh, yang dikatakan masing-masing kepada orang kafir, lakum dinukum waliyad, orang kafir. Kalau dia sebagai umat Islam, ketika ada sesuatu yang mereka persisikan, kembalikan kepada siapa? Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 59. Surah An-Nisa surah yang keempat ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu dalam masalah agama, kembalikannya kemana? Kepada masing-masing, kepada ra'yu, kepada pendapat, kepada kebiasaan. Kemana kembalikannya? Menurut Al-Quran. Farudduhu ila Allah. Kembalikan kepada apa? Quran. Maksudnya kepada apa? Kepada Allah, maksudnya kepada Al-Quran. War Rasul, kepada Rasul, kepada sunnahnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Kalau ada masalah yang berselisih, kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau sudah jelas perbuatan itu bid'ah, nggak ada nas dari Quran, nggak ada nas dari Sunnah, tinggalkan. Karena agama Islam ini sudah apa? Sudah sempurna. Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Ridho Allah sudah. Di satu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan sudah sempurna. Nggak ada yang tersisa. Nabi sudah jelaskan semuanya kepada umat Islam ini lengkap. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Kata Nabi SAW, tidak tersisa sedikit pun dari agama ini. Apa saja yang membawa kalian ke sorga sudah dijelaskan, dan apa saja yang membawa kalian ke neraka sudah dijelaskan. Disebutkan hadis ini oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Artinya semua yang membawa manusia ke sorga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan lengkap agama ini. Sempurna, nggak ada yang tersisa. Makanya Nabi bersabda kepada para sahabat dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam muqaddimah kitabnya Sunan Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Taraktukum ala mithlil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha ba'di illa halik." Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih agama ini. Nggak ada bercak syirik, nggak ada bercak bid'ah. Putih bersih. Malamnya seperti siangnya, nggak ada yang menyimpang dari agama ini, pasti binasa, kata Rasulullah. Pasti binasa. Kalau orang udah menyimpang dari agama ini, membuat sesuatu yang baru dalam agama, pasti binasa. Adanya firqah-firqah yang sesat, golongan yang sesat, aliran sesat karena mereka menyimpang dari siratal mustaqim. Mereka menyimpang dari siratal mustaqim, mengikuti akal mereka, mengikuti ra'yu mereka, mengikuti hawa nafsu mereka. Orang berbuat bid'ah itu karena apa? Mengikuti apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu mereka. Makanya harus kita ingat, dalam kita beragama ini, fondasinya dua. Yang pertama, yaitu kita wajib beribadah hanya kepada Allah saja. Dan nggak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apa juga. Dua pondasi, antum catat itu. Bahwa dalam kita beragama, dua pondasi yang harus kita pegang. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu.
Yang kedua, kita wajib beragama menurut apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran atau mengikuti Rasulnya. Tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu dan nggak boleh mengikuti bid'ah. Yang kedua, yaitu kita beragama mengikuti Al-Quran dan mengikuti ajaran Rasulnya SAW. Tidak boleh kita berbuat mengikuti hawa nafsu dan tidak boleh berbuat bid'ah. Makanya ketika orang-orang yang tidak mau memenuhi panggilan Rasulullah, nggak mau taat kepada Rasulullah, Allah sebutkan apa? Saya ulangi lagi. Ini antum baca Quran kan tiap hari. Kalau orang sudah tidak mengikuti Rasulullah, sudah dia ajak nggak mengikuti Rasulullah, maka mereka mengikuti siapa? Mereka mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah tidak memenuhi panggilan Rasul untuk taat mengikuti sunnahnya, berarti mereka mengikuti apa? Mengikuti hawa nafsu. Antum lihat ayatnya. Buka surah Al-Qasas. Surah 28 ayat 50. Antum lihat. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wa man adallu mimman tabi'a bighairi hudan min Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas surah 28 ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Fa illam yastajibu laka apabila mereka tidak memenuhi panggilanmu, enggak mau taat kepadamu, enggak mau taat kepada Rasulullah SAW, fa'lam, ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum, sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan min Allah, dan tidak ada yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Yang wajib kita ikuti dalam kita beragama ini, yang wajib kita ikuti dalam kita beragama, manusia yang wajib kita ikuti dalam kita beragama siapa? Ustadz, kiai, tuan guru, ajengan, ulama, syekh, habib, atau siapa yang kita ikuti? Yang wajib kita ikuti Rasulullah. Satu yang kita ikuti Rasulullah. Ketika kita di dalam kubur, di alam barzah, yang ditanya tentang siapa? 3 pertanyaan. Yang pertama apa? Man rabbuka. Yang kedua, wa madinuka. Yang ketiga, man nabiyuka. Siapa nabimu? Enggak ditanya tentang ulama, ustadz, kiai, habib, enggak ditanya. Yang ditanya siapa? Nabi. Kamu ikut Nabi Muhammad atau tidak? Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita wajib untuk ittiba kepada siapa ittibanya? Rasulullah. Antum buka surah Ali Imran, surah 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Insya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yang wajib diikuti satu dari manusia ini, Rasulullah SAW. Karena beliaulah yang berhak untuk menjelaskan tentang agama ini. Ketika orang melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak ada contohnya, ini perbuatan beda. Perbuatan beda. Yang mereka berpikir bahwa dengan ini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nggak bisa. Dan perbuatan beda, ketika orang melakukan perbuatan beda, diterima oleh Allah atau tidak? Tidak. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami, yang enggak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa mengamalkan sesuatu amalan yang enggak ada contoh dari kami, tertolak. Maka orang yang berbuat bid'ah, dia harus berpikir meninggalkan semua perbuatan bid'ah. Yang pertama kali melarang berbuat bid'ah siapa? Rasulullah SAW. Dan Rasulullah ingatkan kepada umatnya, padahal zaman beliau belum ada perbuatan itu.
Terus diingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan diri kalian dari setiap perbuatan bid'ah karena bid'ah adalah sesat. Jauhkan diri kalian dari perbuatan yang baru dalam agama. Karena perbuatan yang baru dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Nabi yang mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Enggak ada yang dalam Islam itu bid'ah hasanah, enggak ada. Nabi bersabda kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin benar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesatuan mati neraka. Enggak ada bid'ah hasanah dalam Islam. Ketika banyak orang berbuat bid'ah, ini sudah menyimpang dari shiratal mustaqim. Ini perbuatan maksiat, perbuatan mungkar bid'ah itu. Maka perbuatan bid'ah disenangi oleh siapa? Oleh iblis. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kata beliau, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena apa? Karena orang berbuat maksiat ketika diingatkan terus diingatkan dia taubat. Tapi orang berbuat bid'ah, hatta kita ingatkan berkali-kali enggak mau taubat dia. Sulit untuk bertaubat. Makanya Nabi juga bersabda SAW dalam hadis yang derajatnya hasan. Nabi bersabda, Inna Allah hajabat taubat an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menghijab, menutup pintu taubat dari orang-orang berbuat bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maksudnya ditutup pintu taubat oleh dia, maksudnya sulit dia untuk taubat. Bukan tutup, tidak. Tetapi maksudnya hajabah, artinya dia tuh sulit untuk taubat, berat. Coba kiai-kiai yang sudah diikuti oleh umat yang banyak, Habib-habib, kiai, dan yang lainnya, diikuti umat yang banyak. Ketika dia sudah tahu dalil, sudah tahu nas bahwa ini nggak benar, ini bid'ah, sulit untuk tinggalkan. Karena apa? Gimana nanti? Gimana umat? Saya akan ditinggalkan oleh umat. Berat dia. Makanya yang wajib kita taati adalah kalau datang nas dalil dari Quran dan Sunnah, sami'na wa ata'na. Makanya maksiat yang ada, kerusakan yang ada, sebab bid'ah. Yang pertama syirik, yang kedua sebab bid'ah. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga maksiat. Maksiat ini banyak sekali kalau kita mau hitung. Ribuan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Dan terang-terangan. Dan berusaha. Makanya harus diingatkan juga kepada semua manusia ini. Gak bisa dibiarkan. Gak bisa orang mencari undang-undang untuk membenarkan perbuatan maksiat. Kalau maksiat tetap maksiat, dilarang dan dihukum. Bukan kemudian dicari undang-undangnya. Bagaimana orang mendukung supaya diadakan. Zina dibiarkan. Zina perbuatan yang kotor dan jelek. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kalian dekati zina. Zina perbuatan yang jelek, yang kotor. Dosa besar dan sejelek-jelek jalan. Perbuatan yang keji. Orang minum khamr, narkoba, judi. Belum lagi yang lain. Banyak kalau kita lihat perbuatan maksiat sangat banyak. Dan nggak bisa dihitung sudah perbuatan maksiat. Dan dimarak di mana-mana. Bahkan sekarang orang berusaha bagaimana supaya membenarkan adanya apa? LGBT. Lesbian dibenarkan, gay, homo dibiarkan, bisek dibenarkan. Dan yang lain dibenarkan. Ini gak benar dalam Islam. Bahwa ini perbuatan mungkar, perbuatan keji, perbuatan jorok. Moral yang paling rusak adalah perbuatan zina. Kemudian homo. Anda melihat bagaimana Allah mengazab kaum Nabi Lot. Gak ada siksa yang paling berat. Kalau Anda melihat di dalam Al-Quran. Kisahnya Nabi Lot. Kalau Fir'aun begitu jahat, dia ditenggelamkan oleh Allah. Tapi kalau Nabi Lot, diangkat ini tanahnya ke langit, kemudian terbalikkan, kemudian dilempari dengan batu. Ini perbuatan yang kotor, perbuatan yang jorok. Makanya larangannya keras tentang masalah ini. Saya sebutkan di buku Jangan Dekati Zina, tentang perbuatan kaum Nabi Lot. Di buku Jangan Dekati Zina, saya sebutkan di sini. Nabi Lut alaihi salatu wassalam sudah mengingatkan. Nabi Lut berkata, "Wa Lutan idh qala liqaumi atatuna al-fahishata ma sabaqahum biha min ahadin minal alamin. Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun." Dan kami juga telah mengutus Nabi Lut alaihi salatu wassalam ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji
yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian di muka bumi ini. Sungguh kalian telah melampiaskan syahwat kepada sesama laki bukan kepada perempuan. Kalian benar-benar kaum yang melampaui batas. Kemudian juga di dalam surah Al-A'raf ayat 80-81. Kemudian juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat 165-166. Atatuna dzukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaq lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia untuk berbuat homoseks dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Allah untuk menjadi istri-istri kalian? Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Kemudian di dalam surah Hud ayat 82 Allah berfirman, "Falamma ja'a amruna ja'ala 'aliya safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud." Maka ketika keputusan kami datang, kami balikan negeri kaum Lut. Kami angkat tanahnya, diangkat, diterbalikan. Kemudian kami hujani mereka dengan bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Ini siksaan yang berat. Makanya kalau kita lihat, belum pernah ada azab yang sedemikian dahsyat yang Allah timpakan bagi kaum manapun selain kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Disebabkan dosa mereka, yaitu liwat, homoseks, alias zina sesama sejenis. Nabi SAW bersabda, "La'anallahu man amila amala qaumi Lut, la'anallahu man amila amala qaumi Lut, la'anallahu man amila amala qaumi Lut." Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Hadis ini sahih Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dilaknat dan berat hukumannya di dunia maupun nanti di akhirat. Belum lagi perbuatan-perbuatan yang lain lagi. Dosa-dosa besar yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang minum khamar dan segala macam. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Mudah-mudahan Allah menetapkan kita di atas Islam dan Sunnah, mengampuni dosa-dosa kita dan menuju kita ke jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.